Baik, selamat datang di perkuliahan pertama. Perkenalkan, nama saya Dedin Selvia. Saya jurusan Teknik Informatika Kesehatan di Institut Teknologi Bandung. Saya di sini akan coba menjelaskan mengenai analisis dan perancangan sistem informasi. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu sistem informasi, saya akan coba menjelaskan mengenai definisi sistem. Definisi sistem menurut L. Akov merupakan setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Jadi gini ya, setiap sistem itu mempunyai elemen-elemen tersendiri, ada proses-proses tersendiri. Jadi antara elemen itu saling berkaitan, mempunyai korelasi suatu hubungan yang sangat pasti. Misalnya gini, dalam satu proses B itu tidak akan terjadi apabila proses A belum diselesaikan atau belum dikerjakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita masuk ke slide selanjutnya. Definisi sistem informasi menurut Henry Luca yang didefinisikan yang diterjemahkan oleh Andi, yaitu sistem informasi merupakan suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Maksud dari pernyataan di atas yaitu sistem informasi merupakan kumpulan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan yang apabila di running gitu ya akan menampilkan hasil atau misalnya report untuk mengambil keputusan terkait misalnya keputusan atau kebijakan-kebijakan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya sistem informasi di sebuah perusahaan mampu mengefisiensikan waktu dan juga mampu mendukung untuk pengambilan keputusan yang lebih relevan karena bisa dalam sistem informasi bisa ditampilkan report. Kemudian dalam sistem mempunyai syarat-syarat, yaitu sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang seperti saya tadi jelaskan, sistem itu harus bisa menyelesaikan tujuan. Itu tujuan utama dari sistem. Jadi pembuatan sistem itu harus dipikirkan benar-benar, terutama untuk menyelesaikan satu keputusan atau satu tujuan. Kemudian elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Setiap elemen-elemen mempunyai rencana tersendiri yang akan terintegrasi nantinya antara elemen A dan elemen B akan terhubung dalam suatu sistem informasi. Kemudian adanya hubungan di antara elemen sistem yang barusan saya bicarakan. Elemen A dan elemen B itu akan berkorelasi, berhubungan satu sama lain untuk misalnya dalam satu fungsi untuk mencetak laporan. Jadi elemen A dan elemen B itu saling berhubungan. Kemudian unsur dari proses arus informasi, energi dan material lebih penting daripada elemen sistem. Kemudian tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Selanjutnya, secara garis besar sistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem fisik. Yang pertama, sistem fisik merupakan kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat diidentifikasikan secara nyata tujuan-tujuannya. Contohnya gini, sistem transportasi mempunyai elemen petugas dan mesin. Organisasi yang menjalankan transportasi antara petugas dan mesin mempunyai korelasi atau hubungan yang sangat signifikan, yaitu organisasi yang menjalankan transportasi. Apabila ada petugas saja hanya ada mesin, itu tidak akan bisa menjadi tidak dapat menjalankan transportasi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu sistem komputer mempunyai elemen yaitu peralatan yang berfungsi bersama-sama untuk menjalankan pengolahan data. Misalnya langsung saja ya, dalam sistem informasi itu ada proses pengolahan data seperti tambah, edit, dan hapus. Itu sama-sama mempunyai fungsi yang sama-sama untuk mencapai satu pengolahan data. Misalnya elemen-elemennya itu tambah data, bisa menambah data. Itu merupakan fungsi yang sama-sama untuk menjalankan pengolahan data. Jadi
menjadi satu integrasi dalam pengolahan data. Kemudian sistem abstrak, yaitu sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat diidentifikasikan secara nyata, tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya. Contohnya sistem teknologi, terutama hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak bisa diidentifikasi secara nyata, tapi dapat diuraikan elemen-elemen yang jelas kan antara manusia dan Tuhan. Mungkin untuk perkuliahan pertama ini mengenai analisis dan perancangan sistem informasi dicukupkan sekian. Saya harapkan untuk semua mahasiswa itu agar dapat mencari sumber-sumber lain mengenai sistem informasi di beberapa website, bisa dicari dari Google, untuk mengefektifkan dan untuk menambah wawasan kalian mengenai sistem informasi. Mungkin begitu saja. Selamat belajar dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.